Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Dana Bijak. Kenapa di Dana Bijak? Karena ini limitnya sampai dengan 10 juta hanya dengan KTP. Kemudian untuk proses pengajuannya itu diklaim hanya 8 menit teman-teman ya, dari proses pengisian data awal sampai akhir. Tetapi nanti memang kita masih harus menunggu lagi. Untuk maksimal pencairannya itu biasanya kurang dari 24 jam ya. Biasanya ada yang 2 jam atau 5 jam itu sudah masuk ke rekening ya. Nah, teman-teman yang tertarik dengan pinjaman ini silahkan install saja aplikasinya di Play Store ataupun App Store yang seperti ini ya. Oh ya, sebentar. Ini adalah pinjaman yang legal, yang berizin dan juga diawasi oleh OJK. Jadi terkait data diri yang kita infokan, yang kita berikan di sini harusnya aman. Kemudian nanti untuk cara penagihan pun harus sesuai dengan aturan yang ada di OJK ya. Berikut juga dengan bunga dan juga biaya keterlambatan yang ada itu harus sesuai dengan aturan OJK. Tidak boleh terlalu besar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan install aplikasinya di App Store contohnya atau Play Store yang seperti ini ya. Dana Bijak pinjaman online dari PT Digital Mikro Indonesia. Silahkan install seperti biasa, biasanya waktunya memakan waktu sekitar 30 detik teman-teman ya. Oke, silahkan install. Sebelumnya kita baca ini sebentar teman-teman ya. Oke, setelah diinstal aplikasinya silahkan buka. Tampilannya nanti seperti ini ya. Tampilan awalnya adalah simulasi pinjaman. Teman-teman bisa masukkan jumlah pinjamannya itu antara 500.000 maksimalnya 20 juta ya. Silahkan geser ke kanan untuk menaikkan jumlah pinjaman. Dan yang di bawah itu adalah tenornya dari 3 bulan dan maksimalnya 6 bulan. Silahkan pilih yang paling cocok. Kalau teman-teman cocok silahkan langsung klik yang yuk cek biaya sekarang ya. Oke, ini contohnya ya, kita masukkan misalkan 2 juta. Nah, 2 juta itu rinciannya seperti ini teman-teman ya. Total pinjaman diterima 1,4 juta, kemudian biaya administrasi 600.000. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, 600.000. Jadi pinjam 2 juta dipotong 600.000 langsung ya. Kemudian yang diterima hanya 1,4. Silahkan pertimbangkan, menurut saya sih ini tidak kecil, ini besar teman-teman ya. Silahkan pertimbangkan, kalau memang teman-teman juga merasa berat silahkan batalkan ya. Tetapi kalau memang masih oke, nyaman, nggak masalah ya silahkan lanjutkan ya. Kemudian untuk total pengembalian sudah dipotong 600, nanti masih harus mengembalikan itu 2.120. Jadi masih ada biaya lagi ya, silahkan pertimbangkan ya. Kemudian nanti untuk cicilannya, cicilan per bulannya itu mulai dari 706.667. Oke, silahkan kalau teman-teman masih cocok silahkan langsung saja klik ajukan pinjaman sekarang. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri ya, membuat akun. Yang pertama silakan masukkan KTP ataupun NIK, kemudian nomor handphone, kemudian alamat email dan juga kata sandi ya. Buat kata sandi di sini silakan buat kata sandi teman-teman. Kemudian teman-teman masukkan lagi kata sandi yang dibuat ya. Ini yang akan kita pakai untuk login ulang di aplikasi Dana Bijak ya. Nah, setelah diisi semuanya, lanjutkan ke tampilan seperti ini. Di sini adalah syarat dan ketentuan. Teman-teman silakan scroll ke bawah itu, tapi ini harusnya tidak dibaca pun aman ya, karena ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di OJK ya. Kita langsung saja klik setuju. Nah, kemudian di sini teman-teman akan diminta untuk verifikasi email ya. Teman-teman langsung saja klik yang dapatkan kode lagi ya. Kalau misalkan di emailnya belum ada, atau langsung buka emailnya, di situ akan ada kode verifikasi. Silakan diambil dan dimasukkan ke sini. Kemudian teman-teman langsung klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk foto KTP. Nah, pastikan KTP-nya itu harus KTP asli ya, bukan fotokopi KTP. Kemudian kondisinya harus terang, fokus, jadi tidak buram, tidak ngeblur ya. Dan teman-teman harus pastikan KTP-nya tidak terlalu jauh ataupun terpotong ya. Oke, silakan lakukan di sini untuk upload foto KTP-nya. Nah, kemudian teman-teman juga akan diminta untuk foto selfie sambil memegang KTP ya. Ini sama sih, masih posisinya harus stabil, kemudian internetnya harus lancar, kemudian cahayanya juga terang ya. Silahkan dilakukan. Nah, setelah itu adalah proses untuk mengisi nama depannya sesuai KTP siapa, kemudian nama belakangnya siapa, dan juga NPWP ini kalau ada. Kalau tidak ada teman-teman kosongkan saja, nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu langsung saja klik nama sudah sesuai dengan KTP. Jadi memang harus wajib persis sesuai KTP ya. Oke,
Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi provinsi, kota, kecamatan, desa ataupun kelurahan. Kemudian kode pos dan juga alamat sama, ini juga sesuai KTP. Silakan diisi persis sesuai KTP, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian adalah informasi pekerjaan ya, silakan diisi nama perusahaannya apa, pendidikannya apa, bidang usahanya apa, status pekerjaan, posisi pekerjaan, telepon perusahaan, dan juga nomor extension. Misalkan kalau nelpon ke perusahaan itu ada extensionnya ya, biar cepat nyambung begitu maksudnya. Oke, setelah diisi terkait informasi pekerjaan, selanjutnya adalah informasi kontak darurat teman-teman ya. Silahkan masukkan kontak daruratnya siapa ya, namanya siapa, hubungannya apa ya, misalkan kerabat, saudara, orang tua atau pasangan ya. Kemudian juga nomor handphonenya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya, bahwa aturan OJK terbaru, kontak darurat ini tidak boleh dipakai untuk menagih ya. Ini hanya dipakai untuk menanyakan misalkan peminjam tidak bisa dihubungi. Nah, mereka harus nelponnya ke kontak darurat. Tidak boleh menagih ke sini, tidak boleh juga nitip tagihan ya. Kalau ada yang sampai menagih ke sini atau sampai mengintimidasi, itu laporkan langsung ke OJK ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan detail bank. Teman-teman silahkan masukkan rekening milik sendiri, tidak bisa rekening orang lain ya. Nama pemilik rekeningnya meskipun kita sendiri, kita isikan namanya, kemudian nama banknya apa dan juga nomor rekeningnya ya. Kemudian juga berapa banyak pinjaman yang Anda telah lunasi atau miliki di bank atau multifinance ya. Kalau ada silahkan masukkan juga di situ ya. Nah, untuk banknya ini ada banyak sih, ada BCA apapun itu bisa ya, CIMB, kemudian Ganesha, Hana, Indeks, Jago. Jadi Bank Jago pun bisa ya, e-wallet bisa ya. Oke, silahkan pilih yang cocok, yang dipunyai teman-teman yang mana ya. Nah, selanjutnya akan ada notifikasi menunggu hasil pengajuan pinjaman. Input data diri telah selesai, terima kasih. Pengajuan pinjaman saat ini masih proses. Kami akan mengirim hasil pengajuan pinjaman Anda pada email yang terdaftar. Nah, jadi ini prosesnya tidak lama ya. Kita tunggu aja, kemudian nanti tampilannya itu seperti ini ya, status pinjaman ini masih menunggu. Nah, ini waktunya tidak lebih dari 1 kali 24 jam, mungkin hanya beberapa jam, dananya sudah masuk ke rekening yang tadi kita daftarkan. Oke, jadi seperti itu cara meminjam di aplikasi Dana Bijak. Semoga video ini bermanfaat. Tetapi kembali saya mengingatkan ya, bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Jangan sampai yang kita lakukan saat ini, yang kita nikmati saat ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.